Belum. ABC, push the door. Ya, ini bersama Pak Rahman Halim. Selamat malam Pak Rahman. Alhamdulillah. Malam, assalamualaikum Kalau Pak Ustadz. Deddy Corbuzier kan apa? 1, 2, 3, 3, 2, 1 ya. Close the door. 3, 2, 1. Close the door. 3, 2, 1, Open the door. close the door. Terus ada lawaknya itu, Open the mind. para parodinya. Parodinya itu sama siapa itu? Sama siapa? Yang Wendy. Ya, Wendy. Nah, ini dia Wendy 1, 2, 3 open the door, ya kan? Nah, kalau kita ABC push the door, pintunya didorong. Push the door, didorong ya. Iya. Jadi ternyata pintu Indomaret itu, Pak, tulisannya push, tapi bisa ditarik. Ini apa namanya? Pull itu ditarik tapi bisa didorong. Jadi sebenarnya fungsi tulisannya itu apa? Saya bingung, Pak. Kira-kira apa itu, Pak? Kalau saya sih melihatnya gini, supaya ketika orang berpapasan, dia tahu harus dorong apa. Kadang-kadang kan kalau bertemu dua-dua, yang satu narik, sama-sama narik, nggak akan keluar. Oh iya. Nah, mungkin itu salah satunya ya. Kalau menurut saya sih, jadi saya mikirnya, oh iya kalau dikasih dorong dan ada tarik, pull and push, jadi kalau ada berpapasan, tapi kan itu kan kaca ya, kalau kelihatan ada yang kelihatan. Ada orang monorong, kita pasti nunggu dulu. Iya, itu herannya. Kita pasti mundur karena jarang sekali kita masuk minimarket yang kayak gitu tuh dengan cara menarik, mesti kita dorong ya. Iya kan? Sama seperti pintu ATM juga ya. Pintu ATM tuh jarang kita tarik, tapi tetap kita dorong walaupun di situ tulisannya pull, tarik gitu. Ya, ini mungkin ada apa ya, kalau ya secara refleks manusia gitu ya, mungkin senangnya dorong bukan narik. Iya, Pak, apalagi kalau ada temennya di pinggir sungai itu pengennya dorong aja itu. Senangnya didorong. Iya. Jadi dulu teman-teman, ya saya pernah sekolah di Jawa gitu ya. Teman-teman itu mandinya di sungai gitu. Dan itu jahat sekali, Pak. Jadi dia itu mohon maaf ya, sebelum masuk di sungai itu dia buang air kecil gitu kan di sungai. Nah, setelah buang itu kan masih ada di situ. Itu didorong sama temennya masuk situ. Jadi penyedia sendiri, dia rasain sendiri gitu. Senjata makan tuan ya. Tapi kalau di Jawa kan sungainya kecil-kecil gitu kan. Kalau di Kalimantan ini kan kita tidak mendapatkan anak-anak bisa mandi di sungai kan. Mungkin di laut ya, kalau di sini ya, di laut gitu. Pak Rahman ini aslinya dari mana, Pak? Saya di Samarinda. Jadi waktu kecil tuh ada sungai Karangmumus. Itu saya sampai batas terakhir mandi di kali itu. Di pinggir kali Karangmumus itu SMP kelas 1 itu. Kelas 7. Itu karena masuk siang, paginya itu saya nikmati air Karangmumus. Tapi tidak seperti sekarang, karena air Karangmumus itu kan ujungnya dia melewati pasar Segiri, yang notabene orang buang-buang sampah. Bahkan sekarang ini kalau airnya surut itu lebih hitam daripada kopi. Kalau dulu masih ada, kita kalau nyentuh dasar tuh masih ada, kalau di pinggir ya masih ada pasir-pasir campur tanah liat. Nah, jadi masih, kalau air pasang kita masih bisa menikmati bersihnya air. Tapi kalau sekarang udah airnya pun bau kalau dari jauh, dari jembatannya kita ngerasain. Kalau saya sering lewat, saya pulang, itu kalau airnya surut, dangkal, itu luar biasa hitam ya, seperti air got gitu. Iya. Tapi kok sekarang Samarinda tuh hujan dikit aja mesti banjir, Pak ya? Nah inilah, kalau dulu sih ya memang tidak separah dulu ya, tidak seperti dulu, itu tidak separah sekarang. Kalau saya pikir sih di samping memang sekeliling Samarinda itu kalau saya lihat sih bolong semua oleh tambang, sehingga secara apa ya, kalau sederhananya saya berpikir lingkungan sudah habis di buffer zone untuk air, penyangga air untuk itu udah dibabat habis. Kemudian Samarinda sendiri kan padat, tata kotanya udah semeraut sekali ya. Daerah-daerah yang sebenarnya dulu tidak ada penduduknya, terutama di bantaran sungai, sekarang udah jadi perumahan. Sehingga ya itu memang tempatnya air ya, jadi air lah. Kalau saya pikir seperti itu. Sudah tulungnya kayaknya ya. Tidak ada tempat resapan mungkin ya. Ya benar. Walaupun memang
saya perhatikan ada juga memang beberapa ruas jalan yang gotnya dibesarin. Tapi kan got dibesarin juga percuma karena justru di samping-samping gotnya itu semua rumahnya rumah beton semua, dicor semua dengan semen gitu ya. Jadi nggak ada lagi resapan-resapan air. Sehingga kalau saya pulang ke Samarinda itu harus lihat cuaca dulu. Jadi Nah pernah itu. suatu hari saya pulang malam, Pak Ustadz. Saya pulang malam naik motor sendirian. Jadi sampai di sana tuh Isya. Isya ini kan pas itu saya nggak tahu kalau di Bontang sih gerimis. Ternyata di Samarinda itu sejak pagi hujan deras sehingga sampai malam itu benar-benar banjir. Jadi saya di Lempake itu saya nunggu dari sebelum maghrib sampai rumah itu jam 10 malam. Nongkrong dulu sampai air surut sedikit baru saya jalan. Itu Airnya tetap turun. menerobos banjir. Karena agak riskan ya karena deras airnya itu. Air Anu dari ya, turun berarti gunung itu. air apa? Bukan masalah tingginya, tapi anunya, arusnya ya. Arusnya. Benar. Saya takut terseret sih. Rahman kemudian kuliah di Samarinda. Kuliah di Samarinda, benar. Kemudian baru ke sini ya. Ke Bontang ya 2008. 2008. Oke. Jadi kalau melihat ya Bontang sebenarnya juga pernah banjir tinggi juga. Ya, termasuk rumah saya. Iya, daerah resapan air memang. Iya. Kalau ya itulah problema sebenarnya bagi kita untuk di Kalimantan Timur ini ya problemanya mungkin ya banjir itu. Banjir. Dulu di kuliahnya juga Pak, bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris? Pendidikan bahasa Inggris. Jadi di Universitas Mula Warman itu jurusan bahasa Inggris itu memang pendidikan bahasa Inggris, bukan sastra ya. Kalau di tempat lain kayak di Unhas itu dia sarjana sastra Inggris. Kalau di kami itu sarjana pendidikan bahasa Inggris. Memang cita-citanya senang bahasa Inggris Pak? Atau memang kenapa kok milih bahasa Inggris Pak? Sebenarnya saya senang bahasa Inggris tuh, nah ini ya, inspirasi seorang guru tuh mempengaruhi sedikit banyaknya mempengaruhi saya. Jadi di SMP itu ada pelajaran bahasa Inggris karena kita dulu kan ketemu bahasa Inggris itu waktu SMP ya pertama kali ya. Dan guru saya itu mengajar bahasa Inggris itu dengan sebegitu luar biasanya sehingga saya tertarik dengan bahasa Inggris. Mata pelajaran baru tapi menyenangkan buat saya. Sehingga sampai ke bawah SMA itu saya senang bahasa Inggris. Jadi mata pelajaran favorit saya itu bahasa Inggris sehingga saya suka. Akhirnya memang bagus nilai saya di bahasa Inggris. Tapi waktu itu saya nggak merasa saya pengen terjun langsung ke bahasa Inggris ya, karena saya jurusannya IPA, waktu itu biologi. Senang juga IPA gitu. Jadi kalau kuliah tuh pengen cari yang jurusannya ada kaitannya dengan IPA. Tapi ternyata berkata lain. Karena apa ya, memang tidak ada yang kebetulan sih. Tiba-tiba milihnya jalurnya kok pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris ini sendiri, tertariknya waktu itu saya bukan ingin menjadi guru, tapi ingin memanfaatkan bagaimana skill bahasa Inggris ini bisa kerja di tempat-tempat yang bisa mendatangkan uang banyak, misalnya di perusahaan dan sebagainya. Itu zaman dulu pikiran saya seperti itu, sederhana sekali. Jadi nggak ada tujuannya menjadi guru, menjadi apa ya, bisa bermanfaat buat orang tuh nggak kepikiran jauh seperti itu sih. Jangan-jangan saya kan guru sekarang jadi guru. Bukan, saya pengennya jadi dosen. Tapi sudah ambil S2 kan? Sudah. Selesainya tahun 2014. Jadi satu jalur ya. Jadi linear saya ambil sama-sama pendidikan bahasa Inggris. Nah, penting ya, kalau guru itu harus linear. Nah. Ya, kalau cita-cita pengen jadi dosen ya bagus itu Pak. Artinya sebenarnya sama aja. Iya, bisa kok, masih bisa. Artinya teman-teman ini kan juga pengen ada yang pengen buat perguruan tinggi ya. Termasuk tadi Mr. D yang sedang membayang-bayangi tadi itu. Ya, nanti kita komunikasikan lah bahwa ya nanti mudah-mudahan ya bisa terwujud cita-cita teman-teman ini, dan kalau Pak Rahman ingin bergabung sejak dari sekarang ya monggo silahkan gitu ya. Cuma saya pengen bertanya gini, anak saya itu TK besar Pak ya, itu kira-kira sudah, jadi ketika dia kecil itu dia sering saya setelkan YouTube. Ya YouTube itu
dia nyanyi-nyanyi bahasa Inggris, ABC, itu bahkan dia sudah mengenal benda-benda itu lebih dulu dengan bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia gara-gara lewat YouTube. YouTube, ya. Tapi ketika sudah agak besar, saya kurangi YouTube-nya yang lagu-lagu bahasa Inggris itu karena menurut saya bahasa ibunya ini harus bahasa Indonesia gitu. Saya takutnya nanti dia tidak punya kepribadian atau bahasa ibunya itu kacau. Saya tidak pengen seperti itu. Kira-kira saya salah apa benar, Pak? Ya, sebenarnya yang dilakukan oleh Pak Ustadz itu adalah mengekspos anaknya untuk proses bukan belajar tapi akuisisi. Dalam bahasa itu ada namanya language acquisition. Jadi terekspos dengan bahasa, terutama bahasa asing seperti bahasa Inggris itu. Jadi terbentuklah semacam skill awal yaitu listening. Listening dari bahasa Inggris itu kan orang belajar bahasa itu dari mendengarkan ya, bahasa ibu ya. Kita belajar bicara aja pasti pengaruh bahasa ibu sangat kuat. Logat kita, aksen kita ini dari ibu kita. Apa yang kita anak itu dekat sekali dengan ibunya karena setiap hari mendengar suara ibunya. Jadi karakter aksen seseorang itu yang paling dominan itu adalah dari ibunya. Kalau dia memang hidup normal bersama ibunya sejak kecil begitu ya. Nah, yang dialami oleh anak Pak Ustadz itu menurut hemat saya adalah proses acquisition. Bukan belajar tapi tanpa sadar menyerap apa yang dia dapat terekspos dari YouTube misalnya. Terbukti ketika dia mendengar, dia mudah memahami dan saya yakin pengucapannya juga sudah mulai terbentuk gitu. Iya nggak? Iya. Fasihnya juga, pronunciation-nya udah, karena anak-anak ini kan dia dengarnya langsung dan masih apa ya? Ibaratnya itu catatannya masih banyak yang kosong jadi memorinya mudah dimasukin. Nah, tapi ketika dikurangin exposure-nya dengan bahasa Inggris kembali ke bahasa ibunya, ya saya pikir ya untuk pendidikan karakter ya cukup bagus karena memang harus anak itu mau tidak mau juga harus mengenal jati dirinya, terutama bahasa ibu, bahasa Indonesia. Jangan sampai kelupaan ya. Karena terekspos bahasa Inggris akhirnya ya ada sisi positif negatif sih sebenarnya. Kalau dari sisi keterampilan sih bagus saja, anak itu memang dia udah bisa bahasa Inggris di usia dini. Tapi mungkin nanti ketika dia merasa lebih dari orang lain, ini jadi masalah lain. Ketika dia tidak punya filter atau tidak punya pembanding bahasa ibunya. Soalnya harusnya seimbang. Karena menurut penelitian sih katanya ya, ilmu bahasa itu anak-anak yang punya kemampuan bahasa lebih dari yang lain biasanya jauh lebih cerdas gitu. Bahasa apa saja gitu. Ya saya takut itu gini, ketika dia alfabet, ketika dia abjad itu, sampai sekarang itu masih ikut Inggris. Jadi kalau huruf P itu bukan P, dia nyebut P. Bukan itu P. Ya, karena itu mungkin membekas banget ya dia nonton YouTube itu dengan yang lagu-lagu atau segala macam itu. Sehingga saya takutkan dia nggak pernah mengenal abjad atau alfabetnya itu dalam bahasa Indonesia gitu. Makanya udah saya stop, kemudian saya sekarang ajak dia, ya bukan sekarang sih, beberapa tahun yang lalu sudah mulai masuk TK itu, TK kecil itu sudah ada ini A bukan E, dia sampai hafal loh Pak, E, B, C, D, sambil ditulis itu. Waduh, ini kok malah nggak hafal bahasa Indonesianya, malah bahasa Inggrisnya malah bisa. Nah itu yang kemudian saya takut dia tidak bisa kenal bahasa Indonesia, makanya kemudian saya stop, kemudian biar bahasa Indonesia aja saya bilang seperti itu. Ya. Tapi sebenarnya itu ada nilai plusnya ya. Nah, anak yang seperti itu ada nilai plusnya. Nanti ketika dia masuk remaja, insya Allah ada semacam pembanding dari otaknya dia dengan dua bahasa yang dia miliki itu. Tentu bahasa ibu lebih dominan. Nanti akan dengan sendirinya akan tergeser. Tapi dia punya basic ketika nanti akan belajar lagi bahasa Inggris. Itu luar biasa kalau menurut saya sih. Lebih cepat dari orang lain. Dan tentunya dia merasa fun kan. Passionnya ke sana kan. Orang belajar itu kalau dia senang kan pasti jauh senang, ya, lebih enak. cepat enjoy dan paham. Enjoy ya. Benar seperti itu.